lagi bersama saya Reza Umairo, mahasiswa Universitas Pertiwi, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana bisnis kepada investor sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah bisnis internasional. Jadi nanti saya ini akan berperan sebagai founder yang menawarkan peluang investasi untuk usaha yang saya pilih, yaitu usaha HMR Surya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan peluang investasi pada perusahaan HMR Surya. Perkenalkan, saya Reza Humairo selaku pendiri dan perwakilan dari HMR Surya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai profil perusahaan, peluang pasar, strategi bisnis, kebutuhan investasi, proyeksi keuangan, hingga potensi keuntungan yang dapat diperoleh Bapak dan Ibu investor apabila bergabung bersama HMR Surya. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memulai presentasi ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Ibu investor, proposal bisnis yang saya ajukan ini berjudul HMR Surya dengan tagline Energi Matahari, Investasi Cerdas untuk Masa Depan. Nah, tagline ini menggambarkan komitmen kami untuk menghadirkan solusi energi terbarukan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi peluang investasi yang bernilai di masa depan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tantangan pasar yang menjadi alasan mengapa bisnis ini memiliki prospek yang sangat baik. Nah, sebelum kita membahas perusahaan lebih jauh, mari kita lihat kondisi pasar saat ini. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, terdapat 4 tantangan utama. Pertama, kenaikan tarif listrik yang membuat biaya operasional rumah tangga maupun pelaku usaha ini terus meningkat. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap listrik konvensional, sehingga masyarakat ini rentan terhadap fluktuasi biaya dan pasokan listrik. Nah, yang ketiga, minimnya edukasi mengenai manfaat investasi panel surya, sehingga masih banyak sekali masyarakat di luar sana yang belum memahami keuntungan penggunaan energi surya dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat hambatan biaya, yaitu persepsi mereka bahwa penggunaan panel surya ini membutuhkan modal awal yang besar sehingga menghambat adopsi teknologi ini. Nah, jadi melihat kondisi tersebut, jadi sangat bagus peluang bagi HMR Surya untuk menghadirkan produk energi surya yang berkualitas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penggunaan energi terbarukan, seperti itu. Nah, pada Ibu investor, ini kita akan menjelaskan produk utama dan profil usaha. Nah, HMR Surya ini merupakan perusahaan distribusi yang berbentuk perusahaan terbatas atau PT. Nah, perusahaan ini didirikan dengan fokus melayani pasar B2B maupun B2C, yaitu business to business maupun business to customer, sehingga kami dapat menjangkau pelanggan individu maupun perusahaan. Nah, produk utama yang kami distribusikan terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada Longi Solar Panel, yang kedua ada Solar Street Light, yang ketiga ada Solar Floodlight. Nah, lokasi operasionalnya berada di Sedayu Square Blok H, Jakarta, sehingga ini sangat memudahkan proses distribusi berbagai wilayah Indonesia, seperti itu. Nah, untuk mencapai target penjualan yang optimal, kami telah menentukan segmentasi pelanggan yang jelas. Target utama HMR Surya ini adalah UMKM, rumah tangga, dan toko bangunan. Nah, ketiga segmen tersebut ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga strategi dan pemasaran yang kami lakukan juga akan kami sesuaikan. Kami menerapkan model omnichannel, yaitu mengintegrasikan website yang telah dioptimalkan dengan SEO. Nah, serta market sales seperti TikTok Shop dan Shopee Official. Strategi ini bertujuan agar calon pelanggan ini dapat menemukan produk HMR Surya melalui berbagai saluran digital. Selain itu, kami juga menerapkan digital marketing funnel. Tahap pertama ada awareness, membuat iklan TikTok, Shopee, Meta Ads. Nah, tahap kedua consideration, yaitu edukasi melalui live streaming. Tahap ketiga itu adalah conversion,
yaitu mendorong calon pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan promosi penjualan seperti itu. Yang keempat, tahap loyalty. Nah, ini mempertahankan pelanggan melalui pembelian brosur serta paket reseller seperti itu. Nah, agar perusahaan berkembang secara terarah, kami ini telah menyusun roadmap pengembangan bisnis pada fase pertama, dan selama bulan pertama hingga bulan kedua kami akan fokus meningkatkan penjualan panel wangi solar. Nah, yang kedua, fase kedua ini atau bulan ketiga kami baru melakukan diversifikasi dengan menambahkan solar float dan solar street light. Nah, pada fase ketiga kami memperkuat jaringan reseller di seluruh Indonesia selama 1 hingga 2 tahun. Nah, fase keempat kami menargetkan peluncuran merek melalui private label yaitu Solar Nusa pada tahun kedua, dan fase kelima ekspansi. Nah, pada tahun ketiga sampai kelima kami ini menargetkan ekspansi ke pasar ASEAN mulai dari Malaysia, Vietnam hingga Filipina. Roadmap ini disusun agar pertumbuhan perusahaan berjalan bertahap dan menjaga stabilitas bisnis. Nah, untuk merealisasikan rencana tersebut, HMR Surya ini membutuhkan pendanaan sebesar Rp 1 miliar. Pendanaan ini terdiri dari 25% dana pendiri dan 75% dari investor eksternal, dan dana tersebut akan dialokasikan secara efektif sebesar 409 juta untuk inventaris produk, terus 204 juta itu gaji karyawan, 166 juta itu modal kerja, 107 juta operasional dan sewa, 80 juta aktiva tetap, dan 28 pemasaran ya. Nah, jadi artinya dana investasi yang masuk tidak hanya digunakan untuk operasional saja, tetapi juga untuk difokuskan kepada persediaan stok produk dan pengembangan pemasaran agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Nah, dalam menjalankan operasional perusahaan, HMR Surya ini memiliki struktur organisasi sederhana tapi efektif. Tim kami ini terdiri dari 1 direktur utama, 1 manajer, 1 admin marketplace, 4 house left, dan 1 staf gudang serta packing. Nah, kami juga menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan berkala, evaluasi kinerja setiap 3 bulan, serta sistem bagi karyawan yang berprestasi. Untuk distribusi, kami bekerja sama berbagai mitra ekspedisi nasional seperti JNE, JNT, Express, Secepat, Antar Aja, Ninja Express, dan Lion Parcel. Nah, setiap produk ini akan melalui proses pengecekan kualitas dan pengemasan sebelum dikirim pada pelanggan. Nah, operasional perusahaan ini berlangsung setiap hari Senin hingga Sabtu jam 8.30 sampai 17.30 WIB dengan 2 sesi live platform per hari di TikTok dan Shopee. Seperti itu. Nah, setiap bisnis ini tentunya memiliki risiko seperti HMR. Risiko pertama itu fluktuasi nilai tukar. Risiko kedua itu ada perubahan regulasi, dan ketiga itu gangguan rantai pasok. Jadi untuk mengatasi ketiga risiko tersebut, kami ini telah menyiapkan beberapa mitigasi, diantaranya adalah melakukan diversifikasi pemasok dengan bekerja sama lebih dari 1 produsen, menerapkan manajemen persediaan menggunakan sistem digital menggunakan metode FIFO, serta memastikan seluruh produk ini memenuhi standar produk yang berlaku seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu investor, pada tahap ini kami membuka kesempatan investasi sebesar 1 miliar. Dengan nilai investasi tersebut, investor akan memperoleh 20% kepemilikan saham berdasarkan valuasi perusahaan sebesar 5 miliar. Berdasarkan proyeksi keuangan HMR Surya memiliki ROI 41,72%, terus IRR 31%, NPV positif di 1,12 miliar, terus BEP-nya besar 805 juta. Nah, dengan payback period
Selama 2 tahun 9 bulan, kami juga telah menyiapkan strategi exit agar investor memiliki fleksibilitas dalam memperoleh keuntungan dari investasinya. Sebagai penutup, HMR Surya memiliki visi untuk menjadi penyedia solusi energi surya terpercaya di Indonesia melalui inovasi, kualitas produk, dan pelayanan terbaik. Kami percaya bahwa penggunaan energi terbarukan akan terus berkembang dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di masa depan. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak dan Ibu investor untuk menjadi bagian dari perencanaan HMR Surya dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau sekaligus memperoleh peluang investasi yang bernilai. Demikian HMR Surya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan terhadap presentasi sekian. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.